kita sudah memasuki kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, al-abd sebagai seorang hamba, ar-rasul sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang rasul. Ya, di mana beliau dilahirkan dari seorang wanita yang suci yang bernama Maryam. Yang ingin ikut menyimak, maka kajian kita tentang kisah kelahiran Nabi Isa ini ada di surat Maryam ayat 16 sampai ayat 35. Nah, kemarin kita sampai pada ayat fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maryam ayat 24. Ya, kita kemarin sampai pada surat Maryam ayat 24. Kita sudah bahasnya, tapi kita ulangin sedikit, nggak apa-apa. Di ayat ini, ya, di ayat ini ada dua bacaan. Di ayat ini ada dua bacaan. Yang pertama adalah fanadahuma min tahtiha, ya, alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Bacaan yang kedua, fanadaha man tahtaha. Jadi yang pertama min, kemudian diikuti dengan tahtiha, dan yang kedua man, ya, min dari man siapa. Nah, para ulama dalam mentafsir ayat ini itu berbeda pendapat. Dan memanggil Maryam, ya, man tahtiha, siapa yang berada lebih di bawahnya, atau min tahtiha, dari arah bawahnya, ya, alla tahzani, janganlah engkau sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua perkataan tentang min tahtiha atau man tahtahanya itu siapa, ya, siapa yang memanggil Maryam ketika Maryam dalam proses melahirkan. Pendapat yang pertama, pendapat yang lebih masyhur. Pendapat yang lebih masyhur. Jumhur salaf itu berpendapat bahwasanya yang memanggil adalah malaikat Jibril. Ya, yang memanggil Maryam adalah malaikat Jibril ketika menerima Isa, ya, ketika lahir. Kemudian pendapat yang kedua, ya, pendapat sebagian ahli ilmu atau sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya yang memanggil Maryam ketika itu adalah Isa, ya, Isa ketika dilahirkan. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, ya, penulis buku ini, di mana beliau kemudian mengutip perkataannya Syekh As-Sinqiti rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan adharul qawlain, yang lebih nampak dari dua perkataan yang ada, bahwasanya yang memanggil Maryam ketika itu adalah Nabi Isa, ya, anaknya. Menurut beliau, ya, begitu juga ini adalah perkataannya Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, berdalil dengan dua hal, ya, dengan dua hal yang menyertainya. Yang pertama, bahwasanya dhamir itu kembali kepada yang disebutkan paling dekat, ya, kecuali dengan dalil yang memalingkan dari hal tersebut. Sedangkan yang paling dekat sebelum ini yang disebut adalah Isa, ya, di mana dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani afan, ya, sebelumnya qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu hu di sini, ya, ini ada dhamir yang disebut paling dekat dengan yang tadi, ya, yang fanadaha min tahtiha. Nah, ini pendapat yang menguatkan bahwasanya yang memanggil adalah Isa.
Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, bahwasanya ketika nanti cerita selanjutnya, ketika Maryam ya itu mendatangi kaumnya membawa Isa, membawa bayi Isa, kaumnya itu mengatakan kepada Maryam, yang akan kita ketahui nanti, mengatakan hal yang yang tidak enak. Kemudian Maryam menunjuk kepada Isa agar mereka bertanya kepada Isa secara langsung. Menurut pendapat yang kedua, ini adalah isyarat, isyaratnya Maryam, menunjuk kepada Isa, dikarenakan Maryam sudah tahu sebelumnya bahwasanya Nabi Isa ini sudah berkata, berkata dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, memanggilnya ketika Nabi Isa dilahirkan. Ketika melahirkan, Nabi Isa itu sudah berbicara, makanya Maryam itu sudah tahu hal ini dulu, sehingga ketika kaumnya berkata kepada dia tentang beberapa hal yang tidak mengenakan, Maryam menunjuk langsung ke bayinya, tanya aja nih sama ini, istilahnya gitu. Nah, ini pendapat mereka. Walaupun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan itu adalah Jibril adalah pendapat yang lebih masyhur, pendapat yang lebih masyhur. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian ulama-ulama yang lainnya banyak. Nah, ulama kontemporer pun sama, ulama-ulama yang belakangan ini, di antaranya Syekh bin Baz mengatakan yang memanggil adalah Isa alaihissalam. Syekh Shalih Fauzan condong ke pendapat yang mengatakan bahwasanya yang memanggil adalah Jibril. Berarti kalau kita kembalikan kepada pendapat yang pertama, yaitu Jibril, maka Jibril ketika itu tempatnya ada di tempat yang lebih bawah daripada tempatnya Maryam. Karena Maryam di dalam ayat yang lain memang disebutkan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, rabwah, yang lebih tinggi. Nah, Jibril di tempat yang lebih rendah. Kalau itu adalah Nabi Isa, maka jelas dari bawahnya, karena Nabi Isa memang dilahirkan dari arah bawahnya, berarti kemudian Nabi Isa yang memanggil. Kemudian di dalam ayat ini juga para ulama berbeda pendapat tentang Sariyah. Fanadahuma min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sari itu maknanya adalah al-jadwal wa huwa an-nahrus shaghir, yaitu sungai yang kecil. Jadwal atau sungai yang kecil, maknanya adalah sungai yang kecil. Allah Subhanahu wa taala pancarkan dari bawahnya itu sungai kecil. Nah, ini yang pendapat ini adalah pendapat yang lebih sesuai dengan ayat potongan ayat yang datang setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakuli washrabi wa qarri aina. Fakuli, dan makanlah, washrabi, dan minumlah. Dari mana minumnya? Dari sungai ini, gitu. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya as-sari maknanya adalah ar-rajulul ladzi lahu syaraf wa muru'ah, yaitu seorang laki-laki yang memiliki kemuliaan, yang memiliki muru'ah, kehormatan. Siapa yang dimaksud adalah Isa, as-sari adalah Isa itu sendiri. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang tidak lebih kuat daripada yang pertama. Jadi sari maknanya adalah sungai kecil. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan firman-Nya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Asy-Shinqiti
rahimahullahu taala berkata, dan yang dipahami dari siyak ayat ini, dari susunan ayat ini, ya, dari yang bisa dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan baginya ar-rutab, ya, pohon kurma yang mengeluarkan rutab, ala sabili kharqil 'adah, ya, menumbuhkannya bukan sudah ada kurma dulu, bukan, tapi Allah ketika itu menumbuhkannya dengan cara yang di luar akal manusia, alias tumbuhnya tuh langsung gede gitu. Biasanya kan kalau yang biasa, ya, kharqul 'adah itu dengan cara yang tidak biasa gitu, dengan cara yang tidak biasa. Kalau yang cara biasa kan, ya, pohon kurma tumbuh kan ya lama gitu kan, lama. Nah, kalau menurut pendapat beliau, ini ditumbuhkan memang khusus buat Maryam seketika itu juga gitu, ya, di luar di luar kebiasaan yang ada. Menurut beliau, di antara dalilnya, ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, fakuli washrabi wa qarri aina, ya, jadi menyejukkan pandangan matanya gitu, ya, bersejuk-sejuklah dengan pandangan matanya, di mana menyejukkan mata itu, menenangkan batin itu, ya, tidak terjadi menurut beliau ketika itu kecuali dengan hal-hal yang memang di luar kebiasaan, karena memang lahirnya Isa sendiri itu di luar kebiasaan yang ada, ya, di luar kebiasaan yang ada. Karena kalau seandainya hanya sekedar makan atau hanya sekedar minum seperti biasa, sedangkan Maryam ketika itu sudah memprediksi tentang tuduhan kaumnya yang akan mereka lemparkan kepada Maryam, ya, dikarenakan Maryam melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak, tanpa pernikahan, ya, di mana Maryam sendiri juga dikarenakan hal ini, ya, Maryam itu merasa merasa sedih luar biasa, sampai mengatakan kalau saja saya nggak dilahirkan, atau kalau saja saya itu nggak hidup gitu loh, nggak hidup. Nah, menurut beliau hal yang seperti ini besar itu hanya bisa ditenangkan dengan hal yang besar pula, hal yang di luar kebiasaan pula, seperti itu. Nah, ini pendapatnya beliau, ya. Beliau juga menguatkan pendapatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Ali Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di mana Zakaria, ya, setiap mengunjungi mihrab, ya, di sana ada Maryam, itu selalu mendapati di sisi Maryam itu makanan, ya, rezeki. Kemudian mengatakan kepada Maryam, dari mana ini? Ya, Maryam kemudian menjawabnya, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya tanpa disangka-sangka. Nah, ulama berpendapat bahwasanya Zakaria itu mendapati makanan atau buah-buahan, buah-buahan yang ada di musim panas ketika musim dingin. Sebaliknya, buah-buahan musim dingin ketika buah-buahan musim panas ketika musim dingin, dan sebaliknya buah-buahan musim panas buah-buahan musim dingin ketika keadaan sedang panas, ya, ketika musim panas. Jadi buah-buahan yang harusnya ada di musim dingin di sisi Maryam itu ada justru ketika musim panas. Buah-buahan musim panas, ya, justru ada didapati di sisi Maryam itu ketika musim dingin. Nah, seperti itu. Jadi menurut beliau Maryam itu sudah terbiasa dengan hal yang di luar kebiasaan manusia. Di antaranya yaitu tadi, ya, ketika ketika Zakaria mendapati hal tersebut. Adapun pendapat Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, maka Syekh As-Sa'di menafsirkan dengan hal yang biasa. Ini semua mukjizatnya adalah ketika Nabi Isa melahirkan tanpa tanpa seorang bapak, dan juga ketika Nabi Isa nanti
mengatakan pertama kali kepada kaumnya itu inni Abdullah. Ya. Adapun yang ini maka biasa, memang sudah ada pohon kurma di situ. Memang kemudian tempatnya memang ada sungai di bawahnya, ya. Sehingga ketika setelah melahirkan Allah berfirman wahuzi ilaiki, dan goyangkanlah ya itu ke arahmu jid'in nakhlah, ya, batang kurma, di mana nanti akan akan berjatuhan ya di sekitarnya itu rutab, ya, rutab yang memang sudah saatnya sudah enak dimakan gitu ya, sudah saatnya dipanen. Fakuli washrabi, dan makanlah dari mana? Dari tamar tersebut, dari rutab tersebut. Washrabi, dan minumlah dari sungai tersebut. Waqarri aina, dan sejukkanlah matamu ya dengan apa? Dengan Isa yang dilahirkan ketika itu, karena memang anak itu adalah penyejuk mata. Ya, dan ini adalah yang menenangkannya, ya, ini yang menenangkannya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tumbuhnya kurma ya itu dengan cara yang tidak biasa, tapi juga sebagian yang lain berpendapat bahwasanya itu hal yang biasa. Ala kulli hal. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya." Oh ya, sebelum ini ya dalam ayat yang di atas itu ada ulama yang berpendapat, ana lupa namanya, ya, bahwasanya memang makanan terbaik untuk wanita nifas itu adalah kurma. Ya, adalah kurma. Begitu juga untuk tahnik. Tahnik itu ketika bayi baru dilahirkan, ya, kemudian dianjurkan kalau nggak dari bapaknya atau lebih dianjurkan dari orang yang soleh, yang dianggap soleh, ya, kurma dikunyah, ya, kemudian diantara sedikitnya itu ditempelkan atau dimasukkan ke mulut bayi, ya, seperti itu. Nah, makanan terbaik untuk orang yang melahirkan itu adalah memang kurma. Ini menurut pendapat beliau. Beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini, ya, karena seandainya Allah mengetahui ada buah yang lebih baik, maka Allah pasti akan mengutarakan di ayat ini adalah buah yang lebih baik daripada kurma tersebut. Dan memang kemudian banyak orang terinspirasi untuk makan kurma setelah melahirkan atau sebelum atau pasca melahirkan, itu memang banyak mengembalikan tenaga orang yang nifas tadi, ya, orang yang perempuan yang nifas. Nah, pendapat beliau ini seperti yang ana utarakan juga, seandainya ini adalah kisah satu-satunya yang menerangkan cukup detail tentang kelahiran seorang anak manusia di Al-Quran, ya, satu-satunya kisah yang menceritakan tentang kelahiran proses kelahiran di dalam Al-Quran, sehingga memang kemudian ada beberapa yang terinspirasi dari ini, ya, mempelajari tentang bagaimana melahirkan Maryam. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya melahirkannya itu dengan cara berdiri, yang ternyata memang kalau kita lihat ya di literatur yang ada, itu memang banyak wanita-wanita zaman dahulu yang melahirkannya itu dengan cara berdiri atau jongkok, alias bukan seperti yang kita tahu sekarang, ya, tiduran. Kalaupun kemudian sempat cari-cari gitu ya, wallahu taala a'lam, katanya yang tiduran ini, ya, ini awal mulanya itu adalah seorang raja yang sukanya, ya, melihat proses melahirkan istrinya, suka melihat kemaluannya, karena memang kalau posisi tiduran itu kelihatan, ya, lebih tidak menjaga auratnya. Kalau yang posisi berdiri itu lebih menjaga auratnya, dan memang lebih ada istilahnya tiduran itu pasif, cara melahirkan pasif alias dibantu, ya. Cara melahirkan berdiri atau posisi jongkok itu ada cara melahirkan yang aktif, bayi meluncur itu bisa, ya, dengan lebih mudah. Nah,
terkait ini, ana pernah tanya sama dokter Dokter Umar Bazmul, ya, dokter Muhammad Umar Bazmul, itu tentang kalau seandainya ada orang berpendapat tentang cara melahirkan terbaik dengan cara seperti ini, ya, cara melahirkan yang memang lebih menjauhkan seseorang dari dari sesar, gitu kan, dengan ayat ini, itu bagaimana? Kata beliau, ya sah-sah saja, ya. Ana juga tahu, kata beliau, di Yaman itu masih ada orang-orang yang menjaga tradisi. Ketika mereka mau melahirkan, mereka pergi ke tempat yang agak tinggi, kemudian mereka bersandar ke tongkat yang ditaruh di situ, alias melahirkannya memang berdiri. Nah itu, ya, wallahu taala a'lam. Tapi memang yang jelas ini satu-satunya cerita proses melahirkan yang disebutkan di Al-Qur'an, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang fa imma tarayinna, dan kalau, ya, adapun jika engkau melihat, wahai Maryam, ya, salah satu orang, ya, dari kaummu, fakuli, katakan saja. Kalau ada orang yang lihat kemudian mereka kan heran, ya, kok ini Maryam kok bisa melahirkan padahal nggak punya suami. Fakuli, katakan, wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, ya, aku, ya, bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang, itu puasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara sama seseorang pun di hari tersebut, ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa hadza min tamamil ladzi nadaha min tahtiha. Ini adalah perkataan, masih nyambung dengan perkataan yang tadi orang yang memanggilnya. Kalau menurut Ibnu Katsir, maka yang memanggil Maryam ketika itu adalah Jibril. Jadi ini adalah masih dari perkataannya Jibril, ya, pelengkap dari perkataan Jibril yang sebelumnya. Wa qauluhu, dan perkataannya faquli, dan katakanlah wahai Maryam. Apakah mengatakannya dengan mulut? Bukan. Ya, pendapat beliau adalah tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir mengatakan bilisanil hal wal isyarah. Ya, tidak mengatakan ana lagi puasa nih, enggak, tapi dengan isyarat saja. Ya. Isyarat dengan apa? Dengan diam. Karena memang puasanya orang zaman dulu itu, di antara puasanya itu adalah puasa makan dan puasa berbicara. Dalam ayat yang lain kan juga ada, ya, ketika Zakaria, ya, itu ketika mau punya anak, ya kan, mau dikasih Yahya, beliau juga 3 hari puasa berbicara, ya, puasa berbicara. Nah, dengan isyarat saja katakan kepada mereka bahwasanya engkau sedang bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ai sumtan. Berpuasa di sini maksudnya adalah diam. Ya, dan tadi wa kana min saumihim, dan memang puasanya mereka, ya, di dalam syariat mereka itu adalah tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan, wa ta'am, dan juga meninggalkan makanan. Fa amma fi syariatina, adapun di syariat kita, yaitu syariat Muhammadiyah, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yukrahu lis-shaim, maka makruh hukumnya bagi yang berpuasa itu untuk diam seharian, ya, sampai malam itu diam, itu malah makruh, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian Maryam mendatangi kaumnya sambil membawa Isa alaihissalam. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Nah, ketika melihat seperti itu, kaumnya berkata kepada Maryam, wahai Maryam, wah, engkau telah, ya, datang dengan sesuatu yang kemungkaran yang besar. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maka na abuki imra'asau, bapakmu itu bukan orang yang jelek, bukan orang yang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah, begitu juga ibumu ini bukan seorang, ya, pelacur. Kok kamu malah sekarang punya anak tanpa seorang suami?
gitu kan. Nah, qala Qasimi mengatakan Fariya itu adalah munkaran 'aziman, ya, yaitu kemungkaran yang besar. Ya ukhta Harun, ini adalah setelah tadi mereka mengatakan, wahai Maryam, engkau telah datang dengan kemungkaran yang besar. Kemudian nggak cukup mereka membulinya dengan perkataan ini saja, bahkan mengatakan, ya, dengan perkataan yang baru, dengan ungkapan yang baru, dengan mengatakan ya ukhta Harun, seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya kamu ini saudaranya kamu ini saudaranya orang yang soleh. Atau pendapat yang lain mengatakan, ya, maksudnya adalah Maryam ini seperti Nabi Harun yang soleh, gitu, ya. Kemudian dikatakan ya ukhta Harun. Jadi ada dua pendapat tafsiran ya ukhta Harun. Yang pertama, Harun itu adalah ya Nabi, ya, yang dimana maksudnya adalah engkau ini adalah perempuan yang solehah sebagaimana Nabi Harun yang soleh, gitu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Harun di sini bukan Nabi Harun, tapi adalah Harun yang memang saudaranya Maryam, ya. Yaitu seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel yang dinamakan Harun, ya. Dari pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, di mana dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwasanya Harun di sini bukanlah Harun saudaranya Musa, ya, bukan Nabi Harun. Dari Al-Mughirah Ibn Syu'bah, dia mengatakan, ketika aku mendatangi Najran, ya, orang-orang bertanya kepadaku, wahai Mughirah, kalian kaum muslimin, ya, membaca firman Allah ya ukhta Harun, dan engkau tahu bahwasanya Musa itu zamannya jauh sebelum Nabi Isa, ya, dan Harun sejaman dengan Nabi Musa, ya. Maka ketika Mughirah ibnu Syu'bah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Mughirah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Harun di ayat itu adalah Harun saudaranya Musa alias Nabi Harun, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum, ya, bahwasanya di antara kebiasaan mereka orang-orang itu adalah memberikan nama-nama nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh mereka untuk anak-anak mereka. Dari sini bisa diketahui maksudnya Nabi ingin mengatakan Harun itu bukan Harun Nabi, tapi itu adalah Harun yang dinamakan dengan nama Nabi, seperti itu. Nah, setelah berkata tadi, kamu telah mendatangkan kemungkaran yang besar, ditambahi dengan perkataan yang lebih menyakitkan lagi, engkau ini wanita yang solehah, kok kamu seperti ini? Dilebih-lebihkan lagi dengan membawa-bawa nama bapak dan ibunya, ya, dimana mengatakan bapakmu ini bukan orang jelek, bapakmu itu bukan orang yang sembarangan, ibumu juga bukan pelacur, lah kok kamu seperti ini? Itu Masya Allah berat itu, ya. Apalagi ditujukan buat seorang perempuan yang memang dia menjaga kesuciannya, ya, menjaga kesuciannya. Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ya, falamma dhaqal hal, ketika keadaannya itu begitu sempit, wan hasaral majal, ya, enggak enak, keadaannya itu enggak enak, ya, keadaannya nggak enak, sempit, ya, wamtana al maqal, dan Maryam juga nggak bisa berkata apa-apa, gitu loh, udah pasrah deh, gitu, udah pasrah, ini ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala, dia udah pasrah deh, ya. Azumat tawakkulu ala dil jalal, karena Maryam adalah wanita yang salehah, maka ketika keadaan semakin susah, keadaan sempit, justru ketika itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin besar, ya, semakin besar. Walam yabqa illal ikhlas wattikal. Oleh karena itu Maryam udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali dia ya udah ikhlas dengan keadaan yang ada,
menerima dengan keadaan yang ada dan hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya fa asyarat ilaih, seraya dia memberikan isyarat kepada kaumnya, menunjuk kepada Isa, seolah-olah ingin mengatakan, dia diam, ya dia nggak mengatakan apa-apa. Kaumnya berkata ini itu, kemudian dia hanya Maryam hanya berisyarat, ya. Ketika itu udah memuncak, ya, kesedihan dan lain sebagainya, sudah cuma bisa tawakal aja deh, gitu. Kemudian menunjuk, seolah-olah ingin mengatakan, nih tanya aja nih sama bayi ini, gitu. Tanya aja sama bayi ini. Sudah saking tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tadi Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya yang berkata sebelum ini adalah Jibril. Ya, yang memanggil Maryam adalah Jibril. Adapun Isa pertama kali mengatakan ya ini ketika momen ini. Ya, ketika Maryam menunjuk kepada Isa alaihi salam, ya. Udah ngomong aja nih sama dia, ya. Dia akan jawab nih, gitu loh. Ya. Kemudian kaumnya mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wah, ente ngejek kita ini Maryam. Kamu main-main nih Maryam. Ya, kamu main-main. Gimana bisa? Ya, kita malah ngomongnya sama seorang bayi yang paham omongan kita aja enggak. Ya. Malah bayi ini disuruh bicara, mengada-ngada kamu. Ya, mengada-ngada kamu. Nah, ketika itu, ya, wa ma hadza minka illa ala sabilit tahakkum bina wal istihza. Mereka menganggap justru Maryam ketika itu balas mengejek, balas menghina mereka dengan menyuruh mereka untuk bertanya kepada seorang bayi yang nggak paham perkataan, ya, nggak bisa membedakan mana yang A dan mana yang B, gitu kan? Nah, ketika itulah kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ketika itulah dengan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala, ya, Isa berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang Allah akan memberikan kepadaku, ya, sebuah kitab, wa ja'alani nabiyya, dan akan menjadikanku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan akan menjadikanku itu, ya, membawa keberkahan di mana saja aku berada. Wa awsani bis salah, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku dengan salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup, selama hayat di kandung badan. Wa barram biwalidati, dan aku adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku seorang yang diktator, ya, seorang yang berperangai buruk. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, hadza awwalu kalamin tafawwaha bihi Isa bin Maryam. Ini adalah perkataan pertama kali yang diucapkan oleh Isa, anaknya Maryam. Fakana awwala ma takallama bihi, ya, pertama kali yang dikatakan, yang diucapkan adalah inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengakuan, ya, Isa terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ubudiyah, ya, aku tuh hanya hamba, gitu loh. Wa anna Allah rabbah, bahwasanya Allah itu adalah pemilikku, Allah adalah Tuhanku. Fanazzaha jinaballahi an qaulidz zalimin. Di sini perkataan pertama kalinya ini adalah perkataan yang membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sangkaan-sangkaan orang-orang zalim, dari perkataan-perkataan orang zalim yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menganggap bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isa sudah mengatakan, pertama kali mengatakan adalah aku adalah hamba Allah dan aku adalah Rasul Allah.
Ya, aku hanya hamba Allah dan aku hanyalah Rasul Allah. Aku tidak lebih daripada itu. Aku bukan Allah, aku bukan anak Allah. Ya, ini pertama kali dikatakan. Ya. Di sini kemudian kenapa? Karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenubuahan kepada seperti yang mereka sangkakan. Nggak mungkin anak Allah kemudian menjadi seorang nabi, itu nggak mungkin, gitu loh. Makanya dalam ayat ini mengatakan dua hal. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Di sini ada penolakan terhadap anggapan orang-orang Nasrani dia adalah anak Allah. Begitu juga wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kalau seandainya dia adalah anak Allah, maka dia tidak dijadikan nabi, gitu. Nah, tapi dalam ayat ini ditegaskan dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, di mana dijadikan Isa itu membawa keberkahan kapanpun, dimanapun. Ya, dengan apa? Dengan Nabi Isa alaihissalam senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada Nabi Isa ya dengan pekerjaan seorang hamba. Ya. Apa itu? Ya, yaitu salat. Ya, yang pertama adalah salat. Di mana salat ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mewakili hubungan dia dengan hubungan seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Diwakili dengan apa? Dengan az-zakah. Ya, dengan az-zakah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, kita tidak boleh ya melupakan kedua-duanya. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kita juga dengan sesama kita, maka kita harus berbuat baik. Ya. Nah, ini juga mencakup tentang kebersihan akhlak dan juga kebersihan harta. Ya, mewakili kebersihan akhlak yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kebersihan harta dengan zakat. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya barram biwalidati, berbakti kepada ibunya. Di sini ya, di sini ada penekanan bahwasanya ibu lebih berhak ya atas kebaktian seorang anak daripada kepada seorang bapaknya. Sesuai dengan apa? Dengan sabda Nabi ketika ditanya siapa yang harus aku pergauli dengan lebih baik dulu. Ya, kemudian dijawab ummuka 3 kali, baru kemudian abuka. Begitu juga di sini ya ada penegasan bahwasanya Isa itu hanya memiliki ibu saja, tidak memiliki bapak. Ya, Isa hanya memiliki ibu saja, tidak memiliki bapak. Ya, ini juga ada penekanan di ayat ini tentang hal tersebut. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang bersahaja. Makanya dikatakan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, dan keselamatan atasku yaitu Isa dari Allah Subhanahu wa taala yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Maksudnya adalah di dunia. Ya, keselamatan di dunia. Waqila, dan pendapat yang lain mengatakan min hamzis syaitan, dari gangguan setan. Ya, tadi kan sebelumnya pernah kita bahas bahwasanya ya ketika kita bahas tentang keutamaan Nabi Isa pertama kali masuk ke Nabi Isa. Semua anak yang dilahirkan di dunia ini ya itu semuanya nangis kan? Rata-rata nangis. Ya, dan semua anak, pokoknya semua anak yang dilahirkan itu pertama kali diganggu oleh setan. Makanya kita dapati mereka rata-rata nangis, kecuali adalah Nabi Isa. Ya, kecuali Nabi Isa.
ulama yang lain berpendapat Nabi Muhammad juga tidak diganggu. Begitu juga dengan nabi yang lain. Tapi yang jelas yang memang ada nasnya adalah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tidak diganggu sejak lahir. Ya, sejak lahir. Kama taqaddama fi Ali Imran, ya, seperti yang disebutkan di surat Ali Imran. Kemudian wa yauma amut, dan hari ketika aku mati. Maksudnya adalah fil qabr, yaitu keselamatan di dalam kuburnya. Ini perkataannya siapa tadi? Al-Qurtubi rahimahullah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan juga pada hari ketika aku dibangkitkan kembali. Maksudnya adalah fil akhirah. Jadi ya, keselamatan bagi Nabi Isa dalam tiga fase di dunia, fase di kuburan, dan fase di hari kiamat, ya, di akhirat. Kemudian dikatakan oleh Al-Qurtubi, "Tsumman qata'a kalamuh." Kemudian ya, Nabi Isa sudah tidak berbicara lagi, ya. Fil mahdi, ketika beliau dalam gendongan, ya, hatta balagha mablaghal ghilman, ya, sampai kemudian beliau ya seperti anak kecil pada umumnya, berbicara ya mungkin umur berapa? Umur 1,5 tahun, ya, 2 tahun atau apalah. Ya, intinya berbicaranya ketika itu saja, ya, ketika kaumnya melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Maryam, kemudian dijawab oleh Nabi Isa yang masih bayi, kemudian berkataannya berhenti sampai situ. Ya. Dzalika Isa bin Maryam, itulah adalah Isa anak Maryam, qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun, ya, di mana ini adalah yang hak, ya, yang hak. Sedangkan yang hak alladzi fihi yamtarun, di mana orang-orang ya melemparkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai, baik berkata tentang Maryamnya, ya, melakukan perbuatan yang tidak baik, ataupun berkata tentang Nabi Isa sendiri yang dikatakan dia adalah anak Allah, ya. Maka lillahi ayyattakhidha min walad, Allah itu Allah tidak mengambil baginya seorang anak, subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah hanya tinggal mengatakan kun, maka terjadilah, ya. Al-Alusi rahimahullahu taala mengatakan dzalika, ya, di sini kata itu, ya, kalau kita terjemahkan ya itu, ya, tapi maksudnya adalah isyarat bahwasanya, ya, bahwasanya Maryam dan juga Isa itu ada pada derajat yang mulia, ya, derajat yang mulia dengan sifat-sifat atau dengan kebaikan-kebaikan yang disebutkan di ayat sebelumnya. Kemudian di mana sifat-sifat tadi, penggambaran Maryam dengan Nabi Isa itu seolah-olah kita bisa membayangkannya, ya, sampai-sampai kita seolah-olah bisa membayangkan kejadian, ya, Nabi Isa dengan ibunya yaitu Maryam. Bagaimana ketika Maryam pertama kali ya suka mengasingkan diri, ya, kemudian tiba-tiba datang ketika beliau mengasingkan diri seorang laki-laki yang rupawan, yang itu adalah malaikat, ya, kemudian berkata akan diberikan anak kepadanya, ya, kemudian mengasingkan diri ke tempat yang jauh ketika mau melahirkan dan lain sebagainya. Itu seolah-olah kita menyaksikan gitu, kita menyaksikan. Dan ini salah satu, ya, penggambaran Al-Quran yang masya Allah, ya. Seperti itulah Al-Quran kalau menggambarkan itu kadang-kadang kita sampai membayangkannya. Kemudian Ibnu Maryam, anak Maryam, ini adalah sifat untuk Nabi Isa, yang dimana maksudnya adalah Isa adalah anak Maryam, bukan seperti yang disifatkan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, ya, anak Allah. Dan juga penyifatan di situ ini Abdullah itu juga bertolak belakang dengan dengan sangkaan mereka orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa memiliki sifat ketuhanan, ya, ini. Kemudian wa qaulal haq, ya, qaulal haq maksudnya adalah ini adalah bentuk
pujian, ya, bentuk pujian untuk Nabi Isa, ya. Wal muradu bil haq, dan maksud dari al-haq di situ tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qaulul haq berarti qaulnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana, ya, di mana kita sudah tahu sebelumnya bahwasanya Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Apa kalimatnya? Kun. Ya, makanya dikatakan qaulul haq. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir, ya, itu sesuai dengan kehendak Allah, dan ketika Allah berkehendak hanya mengatakan kun fayakun, maka terjadilah, ya. Di mana maksudnya adalah dia diciptakan dengan kalimat Allah tanpa seorang bapak. Walladzi fihi yamtarun, ya, yasukun au yatanaza'un, di mana mereka meragukan, ya, orang-orang Nasrani atau orang-orang yang yang tidak muslim itu meragukan tentang Nabi Isa, atau yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa, ya. Kemudian kita masuk kepada faidah-faidah dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi secara singkat, ya, agar kita selesai dari bab ini. Yang pertama, Asy-Shinqiti rahimahullahu taala berkata, para ulama, ya, mengambil dari ayat ini wa huzzi ilaiki bijid'in nahlah, ya, tadi sudah ana sebutkan, ana ulangi sedikit. Dari ayat ini wa huzzi ilaiki bijid'in nahlah, para ulama berpendapat bahwasanya usaha dan faktor-faktor yang bisa mendatangkan sesuatu atau faktor-faktor yang bisa menghasilkan rezeki itu adalah amrun ma'murun bihi syar'an, adalah perkara yang disyariatkan, ya, perkara yang disyariatkan. Dan berusaha dan juga melakukan banyak hal untuk mendatangkan rezeki Allah, itu adalah usaha yang tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah sesuatu yang seolah-olah sudah harus kita ketahui, kal ma'lum minad din bidarurah, ya. Secara otomatis kita udah tahu itu. Di mana di dalam ayat tadi, ya, dalam keadaan lemah, ya, kemudian Maryam disuruh berusaha untuk menggoyangkan kurma, ya, pohon kurma itu masya Allah kuat banget. Ini yang gerakin orang yang lagi lemah pula, yang lagi nahan sakit melahirkan. Kira-kira pohon kurmanya goyang apa enggak? Ya enggak goyang. Tapi dengan usaha yang ternyata minimal, ya, ada hasil yang yang terjadi, yaitu rutab berjatuhan, ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya usaha bagaimanapun itu adalah hal yang disyariatkan, ya, sekecil apapun peluangnya. Kemudian yang kedua, kalam, ya, di antara yang masuk dalam kategori kalam adalah isyarat. Jadi isyarat itu, ya, masuk dalam kategori kalam. Kalau kita orang biasa memang bisa berkata, ya. Tapi ketika kita diam, kemudian kita hanya isyarat, ini juga masuk bab kalam, ya. Ini juga masuk bab kalam. Kemudian dari ayat yang faquli inni nadartu lirrahmani sauma, dia disuruh berbicara kepada orang-orang bahwasanya dia berpuasa, tapi tidak berbicara dengan mulutnya, tapi berbicara dengan tangannya, dengan isyarat saja, ya. Seperti itu. Di antara dalil bahwasanya isyarat itu juga bagian dari kalam adalah kisah seorang budak perempuan hitam, berkulit hitam, yang Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak perempuan tadi, ya, menunjuk arah langit. Ya, "Aina Allah?" Jawabnya gini doang. Ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk membebaskan budak perempuan tadi, fa innaha mu'minah, karena budak ini adalah seorang yang mukmin, ya, seorang yang mukmin. Di hadis ini Nabi menjadikan isyaratnya itu adalah perkataannya, ya, adalah kalamnya.
Makanya kalau orang yang bisu, ya apa namanya, talaknya itu dengan apa? Ya dengan isyarat. Ya, talaknya dengan isyarat. Lalu di antara faedah yang bisa kita ambil adalah perkataan Al-Qurtubi. Ini namanya di sini ya, Ar-Rabi', ya, Ar-Rabi' Ibnu Khusaim itu mengatakan, atau Khasyam itu mengatakan bahwasanya malin nufasa indi, tidak ada yang lebih baik bagi orang-orang nifas menurutku khairun minar rutabi li hadhil ayah. Yang lebih baik daripada rutab dikarenakan ayat ini, tusaqit alaiki rutaban janiyah. Kenapa? Walau animallah, kalau seandainya Allah mengetahui sesuatu yang lebih baik daripada rutab untuk orang-orang yang nifas, la at'amahu Maryam, maka Allah akan ya memberikan makanan tersebut kepada Maryam, ya. Ini. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah barang siapa yang bernadar, ya, tidak mengatakan, tidak berbicara kepada seseorang, ya, tidak berbicara kepada manusia satupun, fayuhtamalu an yuqal, maka kemungkinannya adalah innahu qurbatun fayalzamu bin nadar. Ini adalah bentuk apa namanya, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah sebuah bentuk ibadah, sebuah bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menunaikan nadarnya. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, bahwasanya itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kenapa? Karena syariat kita ini punya sifat yang memudahkan. Sedangkan bernadar tidak berbicara kepada seorang pun, itu adalah sesuatu yang membuat diri kita menjadi sempit, ya, membuat batin kita tidak nyaman, gitu loh. Ya, sebagaimana seperti orang yang bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari seharian, ya, maka apa namanya, hal yang seperti ini adalah nadar yang tidak harus dilakukan, ya. Maka ada dua kemungkinan aja. Kalau orang mengatakan aku tidak akan berbicara kepada seseorang pun, maka cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak itu ibadah, atau itu bukan ibadah. Kalau itu ibadah, maka itu bukan syariat kita, ya. Kalaupun itu bukan ibadah, ya udah, nggak ada masalah, gitu. Dan syariat kita menetapkan bahwasanya bernadar kepada sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman, padahal itu aslinya dan menyusahkan, ya, dan tidak diperlukan sebenarnya, maka tidak perlu tidak perlu dilaksanakan nadar tersebut, ya. Ya udah, dia kafaratin, gitu kan. Selanjutnya Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, dalam ayat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ya, bahwasanya tiga keadaan ini adalah tiga keadaan yang paling seseorang, ya, diharapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Hari ketika dilahirkan, atau dengan maksud lain adalah di dunia, hari ketika dia mati, atau dimaksudkan dengan kuburan, hari ketika dia dibangkitkan, yaitu ketika hari kiamat. Nah, kita juga dianjurkan untuk berdoa agar kita diberikan keselamatan dalam tiga hal ini, ya, dalam tiga hal ini. Selamat di dunia, selamat di kuburan, dan selamat di akhirat. Selanjutnya, ya, yang terakhir, bahwasanya di antara sunnatullah yang berlaku, ya, bahwasanya yang namanya kehidupan itu berasal dari at-tanasul, ya, dari keturunan yang berasal dari laki-laki dan dari perempuan. Ini kan sunnatullah, ya. Ini sunnatullah yang berlaku pada semua keadaan, ya, tanpa terkecuali. Dan sunnatullah ini sudah berjalan lama sekali, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tidak ada yang melahirkan kecuali, ya, dari laki-laki dan dari perempuan, ya. Sampai kemudian hal ini, ya, menjadi menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang, bahwasanya ini seolah-olah inilah satu-satunya cara orang memiliki keturunan,
Ya, seolah-olah mereka sudah sudah percaya, hanya meyakini inilah satu-satunya cara, dan mereka lupa, seolah-olah mereka lupa tentang apa? Al-haditsul awal. Mereka seolah-olah melupakan zat yang menyebabkan hal itu terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan permisalan kepada mereka bahwasanya qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Ya, kekuasaan Allah tidak terbatas. Alias mau cara A, B, C atau D, Allah mampu semua. Ya, Allah mampu semua. Dengan adanya kelahiran Isa ini, maka empat macam ya adanya manusia itu terpenuhi. Yang pertama adalah yang pernah kita sebutkan, tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, siapa? Nabi Adam. Kemudian tanpa laki-laki dan tanpa perempuan, yaitu Nabi Adam. Tanpa perempuan, hanya laki-laki saja, yaitu Hawa. Ya. Kemudian manusia pada umumnya dengan laki-laki, dengan perempuan. Lalu ya, tinggal yang keempat. Nah, inilah disempurnakan oleh Allah ya dengan permisalan ini dengan dilahirkannya Isa, yang dilahirkan dari seorang perempuan saja tanpa seorang bapak. Ya, ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Ya, dan bahwasanya sunnatullah, cara Allah itu bermacam-macam. Hanya saja ada yang memang itu yang menjadi kebiasaan, tapi bukan berarti hanya itu saja kekuasaan Allah, enggak. Tapi yang lainnya Allah juga mampu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan masuk kepada pertemuan yang akan datang, mukjizat Nabi Isa dan kabar tentang diturunkannya Maidah. Ya, Maidah yaitu meja makan yang ada makanan di atasnya. Wa bara'atu Isa min iftira'in nasara, dan terbebasnya Isa dari kebohongan yang dilancarkan oleh orang-orang Nasrani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.